Mari kita bertepuk tangan bersama-sama bagi Allah kita.
Begitu besar kasih telah tercurah
Mari kita menyembah Tuhan. Bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Terindah, termegah, termulia, termanis, oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Yesus, kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis, oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis, oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. kasih-Mu Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu.
Army of God dimanapun kalian berada, saya percaya kita tetap bisa merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat walaupun kita beribadah di rumah aja. Dan pastikan semangat kita tetap berapi-api di dalam Tuhan ya. Nah, untuk CG tetap berjalan secara luar biasanya secara online, tetap terhubung, tetap terkonek bersama teman-teman CG kalian. Dan karena saya percaya di dalam Connect Group kita tetap bisa saling mendoakan, saling mensupport dan tetap saling mengingatkan untuk tetap produktif walaupun di rumah aja. Ibadah minggu depan diadakan secara online dan teman-teman bisa search linknya di gms.church/streaming dan teman-teman bisa pilih GMS Sulam Papua. Untuk itu pastikan ajak teman-teman kalian juga untuk mengikuti ibadah online ini. Teman-teman, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Untuk teman-teman yang ingin memberikan bisa transfer di nomor rekening yang ada di layar kalian. Dan saat ini mari kita sama-sama satu di dalam doa untuk doa persembahan. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan untuk hadirat-Mu yang begitu dekat di hati kami Tuhan. Dan hari ini kami mau bawa persembahan kami, pakai kuduskan, sucikan Tuhan persembahan kami. Pakai untuk mendukung setiap kegerakan Tuhan yang ada di kota bahkan bangsa kami. Terlebih lagi hidup kami Tuhan kami bawa menjadi persembahan yang hidup, yang harum di hadapan-Mu. Pakai kami di masa muda kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Augers, keep safe and stay healthy. God bless you. Anda dapat memberikan persembahan atau perpuluhan Anda via transfer melalui nomor rekening Gereja Mawar Syaron Manado sebagai berikut. Bank BCA 088 22 777 11 atas nama Gereja Mawar Syaron. Anda juga dapat mentransfer melalui mobile banking BCA, OVO, Dana, GoPay, Sakuku, dan Link Aja dengan men-scan QR Code khusus Gereja Mawar Syaron Manado berikut ini. Dan berikut adalah daftar nomor rekening gereja lokal GMS Sulam Papua. Mari peduli dengan menjaga kebersihan kesehatan bersama dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker bila sakit, mengkonsumsi gizi seimbang, berbanyak buah dan sayuran, rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Bila batuk, flu, dan sesak napas, segera ke dokter atau ke rumah sakit. Mari follow akun sosial media Gereja Mawar Syaron Manado, yaitu youtube.com/gmsmanado dan Instagram di @gmsmanado dan Facebook di Gereja Mawar Syaron Manado untuk mendapatkan penyegaran rohani dan informasi seputar kegiatan Gereja Mawar Syaron setiap harinya. Dapatkan update tentang kegiatan Gereja Mawar Syaron Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan follow Instagram dari masing-masing gereja lokal berikut ini. Jangan lupa juga follow akun sosial media dari Pastor Thomas Budianto seperti berikut ini.
hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, penuhiku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah
kami dimanapun kami berada siang hari ini. Roh Kudus turun atas setiap kami di dalam nama Yesus Kristus. Kibrataka lapaka takara lapaka takara dasyakara lapaka takara lapaka takara lapaka takara. Kibrataka lapaka takara labana masikira lapaka takara lapaka takara lapaka takara lapaka takara lapaka takara. Hiandara labana sikira dasyakara dasyakara lapapa papa papa papa. Hindara lama ketikira lapoketikira boketikira barasikira Oh jamah setiap hati kami Tuhan. Persiapkan hati yang terbaik, kantong anggur yang terbaik saat ini. Dimanapun setiap augersmu berada. Biarkan tingkap-tingkat langit tercurah urapan Allah, mengalir hadirat Allah. Menjamah memenuhi setiap hati-hati kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami dilayakkan. Kami bersyukur. Kami diberikan anugerah kesehatan sampai pada hari ini. Bahkan dalam kondisi apapun kami saat ini Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk boleh memuji menyembah-Mu di tempat kediaman kami masing-masing. Oh Allah Roh Kudus, Engkau saja yang layak mendapat tempat terbaik di hati kami. Kibratakara apakatakara banamasikira apakatakana. Tuhan ini bejana hati kami. Kami tahu ada banyak hal yang mengganggu perasaan kami, pikiran kami di hari-hari yang sedang kami jalani saat ini. Tetapi karena ada satu pribadi yang meneguhkan hati kami, yang selalu menyertai dalam setiap masa dan kondisi apapun yang kami lewati. Itu cukup bagi kami untuk hidup dalam janji-Mu, untuk hidup dalam perkenanan-Mu dalam setiap kami Tuhan. Pakai masa muda kami, pakai setiap anak muda, augers dimanapun mereka berada saat ini. Biarkan pesan Tuhan saat ini diterima dengan urapan daripada Roh Kudus di dalam nama Yesus. Kami siap menyambut firman-Mu, biarkan hikmat Allah, biarkan kata-kata yang dipenuhi dengan wahyu Allah, itu menancap di setiap hati pikiran daging kami Tuhan. Selesai dari tempat ini, selesai dari ruang ibadah kami masing-masing di rumah kami akan keluar dengan visi yang baru. Kami akan keluar dengan janji Allah yang semakin meneguhkan langkah kami di dalam nama Yesus. Dan siang hari ini, biarkan Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu tetap bersama-sama dengan kami. Kami mengembalikan setiap pujian, hormat hanya bagi nama-Mu, Allah yang kami sembah, Allah yang bertata di tempat maha tinggi. Di dalam nama Yesus, mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Shalom Augers, apa kabar Anda hari ini? Dan saya berdoa dari tempat ini, di kota manapun Anda berada, dimanapun hari ini Anda sedang mengikuti streaming, Anda tetap dalam kondisi yang luar biasa, sehat, dan saya percaya Roh Kudus tetap memberikan Anda semangat, api yang mengapi-apikan diri, menyala-nyalakan semangat kita. Bukan karena kita dikenal sebagai generasi yang penuh dengan semangat saja, tetapi karena ada roh yang perkasa, ada roh Tuhan, Roh Kudus yang berkuasa atas setiap kita semuanya di tempat ini. Sehingga hari ini kita masih boleh berkumpul, mungkin Anda bersama-sama dengan keluarga, bersama dengan saudara, adik atau kakak, mengikuti streaming yang ada. Tetapi terlepas dari semuanya, ya, saya percaya ada banyak pesan-pesan Tuhan yang Anda juga dapatkan di hari-hari kita physical distancing, dan beberapa waktu yang lalu kita bersama-sama merayakan hari pencurahan Roh Kudus atau yang kita sebut sebagai Pentakosta. Hari ke-50 setelah Paskah atau Passover, atau hari ke-50 setelah kenaikan Yesus, kebangkitan Yesus Kristus, atau hari ke-10 setelah kenaikan Yesus Kristus. Dan saya sungguh sangat percaya ada banyak makna ketika kita memperingati hari Pentakosta. Tetapi ada satu rema yang Tuhan berikan di hati saya, bahwa ada satu makna, yaitu Tuhan tidak pernah berhutang, saudara. Ketika Roh Kudusnya dicurahkan atas setiap umatnya,
itu menandakan satu makna di mana Tuhan tidak pernah berhutang bagi umatnya. Kita tahu bahwa Yesus dengan arti nama Immanuel, Allah menyertai kita. Ketika dia naik ke surga, dia tidak cuma datang kepada Bapa menyiapkan kita tempat terbaik di sana. Tetapi tahukah, dia memberikan Roh Kudusnya sebagai janji. Bahkan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai 17 di sana dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, dan ia akan menyertai kamu, akan diam di dalam kamu. Jadi Tuhan tidak cuma sekedar meninggalkan warisannya dalam tanda kutip karya-karya yang luar biasa di bumi ini. Tapi ketika dia naik ke surga kepada Bapa, dia menyediakan, bahkan dia mencurahkan rohnya, roh yang sama yang mampu menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang yang mati. Roh yang sama juga diberikan atas kita anak-anak Tuhan, atas kita gereja-gerejanya. Dan itu menandakan bahwa kita ini berharga di mata Tuhan dan Tuhan tidak pernah berhutang apapun di dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin mengajak teman-teman Augers dimanapun Anda berada, kita akan belajar dari satu tokoh yang tidak asing di telinga kita, yaitu Simon Petrus. Mari kita buka bersama-sama dalam Lukas 5 yang terdiri dari 11 ayat di sana. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Kita buka bersama-sama dalam Lukas 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 dibawa perikop penjala ikan menjadi penjala manusia. Kita akan baca bersama-sama ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga terlebih dahulu. Setelah saya membacakan perikop, hitungan mundur 3, 2, 1 kita baca bersama-sama di tempat kediaman Anda masing-masing. Kalau boleh saya ajak Anda untuk bangkit berdiri. Penjala ikan menjadi penjala manusia. 3, 2, 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang-orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Anda tidak asing dengan cerita ini, amin? Tetapi ketika saya coba untuk baca berulang-ulang dan saya tanya sama Roh Kudus, apa yang hari-hari ini Tuhan ingin kerjakan bagi setiap generasi muda, terutama untuk Augers yang ada, yang dipercayakan di dalam regional Sulam Papua. Ternyata kondisi Simon Petrus lewat perikop ini juga merupakan salah satu bagian menjadi titik balik dalam kehidupan Simon Petrus untuk Tuhan ubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Tetapi tahukah teman-teman bahwa Petrus ini mewakili kondisi-kondisi kita yang hari-hari ini sedang terjadi. Kalau kita baca sekilas, sepertinya Tuhan Yesus sedang meminta bantuan sama Simon Petrus. Seolah-olah Simon Petrus sedang berbuat baik kepada Tuhan Yesus dengan meminjamkan perahunya. Seolah-olah dia sedang memiutangi Tuhan. Seolah-olah dia sedang berjasa kepada Tuhan. Itu yang terjadi. Tapi apakah dalam konteks seperti ini Petrus sedang berjasa kepada Tuhan? Kalau kita baca, teman-teman bisa buka Alkitab. Kalau Anda baca di perikop-perikop sebelumnya, di sana akan ditemukan ada satu peristiwa di mana Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua dari Simon Petrus. Nah, jangan-jangan ketika Petrus meminjamkan perahu, itu ada maksud hati. Sepertinya keinginan untuk berbalas budi. Karena Tuhan Yesus menyembuhkan mertuanya. Tapi bukan itu. Kalau Anda baca sampai ayat yang ke-11, mari kita baca lanjut. Ayat yang keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan.
Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ternyata dalam hal ini bukan Petrus loh yang sedang berjasa kepada Tuhan. Lihat ya cara kerja Tuhan. Tuhan pakai perahu Petrus. Setelah mengajar murid-muridnya, dia langsung minta Petrus untuk bertolak lebih jauh dari bibir pantai, dan kemudian tebarkan jala. Dan saat itu Alkitab mengatakan jala yang mereka gunakan hampir koyak karena dipenuhi oleh ikan. Saya bisa bayangkan hari itu, Anda bayangkan setelah Tuhan mengajar lagi sedang pemuritan nih, sepertinya yang lain lagi excited, yang mungkin lagi lemah imannya saat itu lagi dikuatkan. Dalam kondisi yang seperti itu, Petrus ini kan malaman mencari ikan tapi nggak dapat. Jadi konteksnya hari itu waktu Tuhan Yesus itu meminjam perahunya, itu posisi hati Petrus, Simon saat itu masih Simon ya namanya. Simon itu dipenuhi dengan rasa capek, rasa lelah. Bahkan mungkin dia berpikir, Tuhan tidak peduli ya dengan perasaan saya sudah semalam-malaman tidak dapat ikan, kenapa saya mesti meminjamkan perahu untuk kita bertolak lagi, padahal mungkin saya haus, saya lapar. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus setelah mengajar, memberitakan firman hari itu, langsung seketika itu juga dia minta Petrus, Simon untuk bertolak dengan perahunya. Saya bisa membayangkan hari itu, mungkin ya sepertinya, itu setelah Tuhan Yesus mengajarkan setiap orang-orang yang hari itu mendengarkan firman-Nya, dia langsung mungkin berkata sama ikan-ikan. Dia buat sebuah seperti sayembara. Ikan-ikan berkumpul. Kalau siapa yang tidak berkumpul saat ini juga, maka spesies ikan akan dihilangkan. Makanya saya bisa bayangkan semua jenis ikan itu bisa berkumpul sampai membuat jala itu sepertinya dikoyakkan. Dan apa yang diberikan oleh Simon, kalau Anda lihat itu gak sebanding loh dengan apa yang Tuhan berikan saat itu juga. Teman-teman dimanapun Anda berada hari ini, tahukah kadang-kadang posisi hati kita, kondisi kita hari-hari ini sedang mengalami kondisi di mana, aduh saya ini orang yang pelayanan dulu, saya selalu ready kalau saya dihubungi, saya selalu rajin gak pernah telat, saya follow up banyak orang, saya follow VIP, saya jemput jiwa, saya visit mereka, bahkan saya doakan. Bahkan di antara kita tidak banyak yang mungkin bangun lebih pagi, tidur lebih malam untuk melayani, untuk mendoakan, atau apapun untuk kondisinya. Dan tiba di saat kondisi seperti ini, kita lalu berpikir, loh Tuhan ini ada enggak ya? Tuhan ini peduli enggak ya? Bahkan mungkin di antara kita ini khawatir, apa yang akan kita makan hari ini, apa yang akan kita pakai hari ini. Kita khawatirkan tuh semuanya. Kita lupa bahwa Tuhan kita itu tidak pernah berhutang. Dia loh ya, gak cuma sekedar selamatkan kita, tapi dia titipkan, dia berikan, dia kasih anugerah. Dia curahkan rohnya kepada kita semua bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Hari itu, waktu Tuhan Yesus minta Simon, bertolaklah dari tempat ini. Kemudian tebarkanlah jalamu, sepintas seperti perintah Tuhan, yang hari itu saya percaya. Simon tuh cuma modal taat. Dia gak ngerti perintah Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu Anda, teman-teman Augers dimanapun Anda berada. Bukan berarti kalau Anda tidak mengerti perintah Tuhan itu salah. Kalaupun Anda tidak mengerti perintah Tuhan, sama seperti Simon, pasti ada yang ingin Tuhan ajarkan. Kadang-kadang ada sebuah fase waktu di mana kita memang harus menunggu. Bukan supaya kita menjadi orang yang letih, lesu, seperti orang yang tidak berpengharapan di dalam masa fase kita menunggu. Tapi Tuhan ingin mengerjakan hal-hal baik terlebih dalam kehidupan kita. Anda tahu kan, Tuhan adalah Allah Alfa dan Omega. Dia hadir di awal dan akhir. Saya tanya sama Anda, kira-kira waktu Tuhan memberikan panggilan sebagai penjala manusia kepada Simon, apakah hari itu dia nggak tahu bahwa nanti one day Simon
adalah salah satu orang yang akan menyangkal dia, bahkan 3 kali. Apakah Tuhan tidak tahu? Oh, Tuhan tahu. Tuhan tahu kegagalan-kegagalan yang akan kita lewati di depan sana. Tapi seperti yang tadi saya katakan, Tuhan tidak pernah berhutang. Salah satu bukti nyatanya adalah ketika Simon Petrus menyerahkan hidupnya sebagai penjala manusia, menjadi bagian dalam ke-12 rasul. Saat itu, ketika dia gagal di dalam perjalanannya menyangkal Yesus, di dalam karya penyaliban, toh pada akhirnya di Kisah Para Rasul 2, Petrus adalah salah satu rasul yang dibangkitkan dan Tuhan izinkan 3.000 jiwa, Alkitab mengatakan, Kisah Rasul 2 ayat yang 41, 3.000 jiwa diselamatkan. Ada sebuah cerita yang saya benar-benar tahu bahwa Tuhan itu benar-benar tidak pernah berhutang. Ada sesuatu yang simpel, ada 2 kondisi yang ketika saya mempersiapkan pesan Tuhan saat ini, beberapa waktu yang lalu, firman ini juga mengingatkan saya kembali, meneguhkan. Ya, kita biasanya kalau seorang hamba Tuhan itu kayaknya kurang srek kalau misalnya mau bagikan sesuatu tapi tidak mendapatkan sebuah peneguhan di hatinya. Dan Tuhan meneguhkan hati saya, saudara. Jadi waktu awal bulan Mei, bulan ini, tiba-tiba saya tergerak. Apa yang saya katakan ini bukan sekedar, bukan untuk menyombongkan diri, bukan. Atau bukan nanti kita rame-rame sama-sama nabur, bukan. Tapi ada sebuah pesan Tuhan. Jadi hari itu saya tergerak untuk menabur kuota ke beberapa orang yang Roh Kudus taruhkan di hati saya hari itu. Kemudian banyak nih kayak gitu. Jadi banyak yang ada di list. Tapi setelah mereka tahu, leader-leadernya tahu kalau itu dari saya, mereka menolak. Jadi akhirnya cuma beberapa. Dan ya sudah, saya nabur itu ke beberapa orang yang saya rasa mereka perlu disupport secara kuota. 2 minggu sesudahnya, jadi ini baru kejadian minggu lalu. Saya kaget, tiba-tiba ada seseorang chatting saya dan telepon kalau minta saya untuk mengecek pulsanya udah masuk belum. Ketika saya cek, tahukah saudara, pulsa yang masuk di saya itu 2 kali lipat lebih daripada apa yang saya tabur. Dan hari-hari itu saya sedang mempersiapkan firman ini. Tuhan tidak pernah berhutang. Tiba-tiba saya langsung sekilas di hati saya, Tuhan tuh mengingatkan, ini loh hal sekecil ini saja. Bukan berarti saya bilang seperti ini, apa yang Anda tabur Tuhan pasti akan gantikan 2 kali lipat, itu sudah janji Tuhan. Tetapi masalah waktu dan sebagainya, kita hanya bisa tahu, percaya satu hal, bahwa janji Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Nah, singkat cerita, ketika saya merenungkan area ini, ada satu kejadian terjadi lagi. Nah, beberapa waktu yang lalu, jadi di dalam minggu-minggu yang sama, waktu saya sedang melakukan belajar untuk taat menabur sesuatu. Nah, saya juga menabur untuk salah satu anggota CG yang ada di AOG untuk bergumul bersama-sama dengan dia di area studinya. Dan kami sama-sama mengambil doa puasa. Nah, singkat cerita, Tuhan buka jalan dan terjadi miracle, akhirnya dia bisa ujian. Nah, beberapa minggu, ya 1 minggu lebih tepatnya, ini baru beberapa hari kemarin ya. Apa yang terjadi? Saya mendengar satu kabar kemenangan bahwa salah satu dari anggota keluarga saya yang juga sedang bergumul, lebih tepatnya adik saya, itu mendapat satu janji Tuhan dan dia bisa ujian hasil untuk menyelesaikan skripsinya. Di situ saya tiba-tiba merenungkan, tahukah ketika Anda sedang menebarkan jala, kadang-kadang memang ikannya itu untuk kita. Untuk saya dan Anda secara langsung. Kadang berkat Tuhan itu langsung dilimpahkan, dikembalikan untuk saya dan Anda yang menabur. Tapi terkadang berkat yang kita tebar sama seperti firman yang tadi kita bacakan. Untuk orang-orang yang bersama-sama dengan kita, kerabat-kerabat kita. Ketika Anda sedang melakukan sesuatu untuk Tuhan, berkat itu bukan cuma untuk diri kita, diri saya dan Anda. Tapi berkat itu juga mengalir untuk orang-orang yang hari ini kita kasihi. Keluarga mungkin, sahabat mungkin, kerabat. Kadang-kadang kan kita bertanya, Tuhan kok pergumulanku gak dijawab, tapi kok adikku pergumulannya jawab. Itu salah satu
saluran berkat yang dibuka. Ketika ada orang yang bersungguh-sungguh memberi yang terbaik. Kalau hari-hari Anda mungkin sedang merasa, aduh kok Tuhan sepertinya tinggalkan saya. Lihat Simon, dalam kondisi seperti itu pun lelah, punya banyak alasan untuk, aduh Tuhan mengeluh dan lain-lainnya. Tapi Tuhan masih bisa memberkati setiap kehidupannya. Kita mulai merasa Tuhan tidak peduli dengan kebutuhan masa depan kita. Kita mulai merasa, apa lagi yang bisa saya lakukan? Saya nggak bisa lakukan apa-apa, saya terbatas dengan semuanya. Tapi ingat, pesan Tuhan tadi yang pertama, kalau kita tidak mengerti perintah Tuhan, bukan berarti perintah Tuhan itu salah. Dan Tuhan tidak pernah memiotangi setiap umat yang berseru, setiap orang-orang benar yang memberi yang terbaik bagi Tuhan. Semakin Petrus berbuat baik kepada Yesus, Yesus semakin memberkati hidupnya lebih luar biasa. Semakin engkau memberi yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan akan jauh lebih memberikan yang luar biasa. Bukan berarti ini kita jadikan sebuah alasan. Kalau kita mau diberkati Tuhan luar biasa, kita juga melakukan dengan luar biasa. Bukan. Tapi ingat, Anda dan saya tidak pernah berjasa bagi Yesus. Anda dan saya tidak pernah lebih besar memiotangi Tuhan. Tuhanlah yang hari ini senantiasa mencukupkan kita di dalam kasih karunia-Nya. Saya mau ajak kita loncat di dalam Kisah Para Rasul. Anda masih bersama-sama dengan saya, jika masih di rumah Anda katakan yes. Sekali lagi katakan, I'm army of God. Kita lihat Kisah Para Rasul 2, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama. Khotbah Petrus 2:3. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Perhatikan ayat yang ke-17 dikatakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Pertanyaannya, bagaimana kita tetap bisa standing in the gap? Kita tetap bisa standing tall, kita tetap bisa berdiri teguh di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Secara fisik mungkin kita nggak beraktivitas full seperti hari-hari biasanya. Tetapi saya percaya di masa-masa physical distancing ini, pikiran kita dituntut untuk bisa berpikir lebih. Tuntutannya itu dari dalam, benar? Itu yang membuat kita kadang-kadang menjadi anak-anak Tuhan yang mudah sekali hopeless. Bahkan kita berpikir untuk, kok Tuhan tidak bersama-sama dengan kita? Kok sepertinya Tuhan sedang berhutang dengan segala pekerjaan yang pernah kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan di masa yang lalu. Tapi bagaimana caranya? Di situ dikatakan bahwa aku akan mencurahkan rohku. Jika hari ini Anda rindu untuk tetap mempertahankan imanmu, untuk tetap memberi yang terbaik dalam kondisi apapun, sama seperti Simon. Yang pertama, pastikan Anda hari ini sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kisah Rasul 1 dikatakan, aku akan mencurahkan rohmu, kuasaku akan kuberikan, saya akan menjadi saksi. Roh Kudus diberikan bagi setiap semua orang yang percaya kepada Kristus. Kalau di antara Anda yang sedang mengikuti streaming ini, Anda mungkin tahu pribadi Allah Tritunggal,
Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tetapi Anda belum dipenuhi dengan tanda berbahasa lidah. Saat ini dimanapun Anda berada, saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Ada sebuah kerinduan untuk mau mencari lebih lagi dan mengalami Roh Kudus itu. Saya nggak bisa sampaikan semuanya panjang lebar di tempat ini. Tetapi saya mengajak Anda, jika Anda rindu, carilah teman-teman CG, Connect Group Anda masing-masing. Jika Anda mungkin dari gereja lokal lainnya, dan mungkin Anda bingung mau hubungi siapa, Anda bisa menghubungi leader-leader Anda di gereja lokal Anda masing-masing, atau Anda bisa DM langsung di Instagram di Gereja Mawar Sharon Manado. Anda bisa searching sesuai juga dengan kota-kota yang ada, Anda bisa cari di sana, DM, berikan alamat Anda, nanti kami akan follow up, kami akan menuntun. Percayakan pertumbuhan rohani Anda untuk dituntun ke arah yang benar. Terima kuasa Roh Kudus dengan tanda manifestasi berbahasa lidah. Karena di bagian firman lainnya dikatakan, dengan Roh Kudus kita itu sedang berkata-kata. Roh kita membantu kita dalam kelemahan kita. Bahkan tadi kita baca dalam Yohanes 14, di awal tadi saya katakan, Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai roh penolong. Dia memberikan rasa nyaman, dia memberikan peneguhan, dia memberikan kita kekuatan, meneguhkan. Ada kalanya kita berjalan, itu gak ada satu orang pun yang bisa kita andalkan. Dan kuasa yang sama itulah yang memampukan saya dan Anda untuk tetap percaya kepada Yesus, untuk tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. Suatu hari Anda gak punya orang-orang yang Anda andalkan di dalam pelayanan. Suatu hari mungkin ada gesekan-gesekan terjadi dalam pelayanan Anda. Tetapi ada ketika Anda dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memampukan saya dan Anda untuk berdamai dengan Allah, untuk berdamai dengan sesama, untuk berdamai dengan setiap gesekan-gesekan yang terjadi di tengah-tengah setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Dan yang kedua, di situ dikatakan, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Katakan bersama-sama dengan saya di tempat Anda masing-masing, anak-anak muda akan dipenuhi oleh penglihatan. Yes, amin. Di dalam tafsiran asli dari konteks ini, penglihatan itu menandakan sebuah kata yang sangat powerful, visioner. Vision, bahkan arti spesifiknya di sana ditulis sesuatu yang menggaransi masa depan atau menginspirasi. Hebat bukan Tuhan kita? Army of God dikenal sebagai generasi yang highly influential, highly spiritual, highly intelektual. Kita dikenal sebagai generasi yang punya semangat, yang tidak pantang untuk menyerah. Kenapa slogan-slogan itu muncul, teman-teman? Karena di Alkitab sudah dinubuatkan. Kita dicurahkan, dipenuhi oleh Roh Kudus karena kita punya satu power. Kita dipenuhi oleh penglihatan. Artinya masa depan, termasuk masa depan bangsa kita, negara kita, itu ada di tangan setiap generasi muda. Katakan amin. Karena di kitalah terletak kekuatan vision. Katakan bersama-sama saya, vision. Kita diberikan kemampuan untuk bisa melihat masa depan. Menggaransi sesuatu yang terjadi di masa depan. Dan itu menginspirasi. Jadi anak muda, hidup saya dan hidup Anda seharusnya itu sangat menginspirasi. Katakan yes. Menginspirasi. Kalau kita hari ini tetap mau berdiri teguh, tetap mau setia memberi yang terbaik kepada Tuhan, sederhana. Tetap hiduplah dalam visi Tuhan. Visi Tuhan itu banyak. Tapi inti dari visi Tuhan adalah berikan masa mudamu untuk menyenangkan Tuhan. Dalam konteks apapun, studi, pekerjaan, tanggung jawab di dalam keluarga,
Kalau Anda hari ini mungkin ini masuk bulan ke-3, sekolah di rumah. Mulai ada yang merasa, aduh lebih enak sekolah. Sekarang Anda pikir baik-baik, sadarkan diri Anda waktu Anda sekolah Anda pengen, aduh kapan ya libur? Anggap saja hari ini libur semester terpanjang yang Tuhan berikan untuk kita menikmati liburan. Pernahkah Anda berpikir seperti itu? Nanti kalau sekolah terus tiba-tiba gak ada libur. Apakah Anda bisa jamin kepada Tuhan Yesus Anda tidak akan bilang, Tuhan kapan libur ya? Saya rasa kita seorang pun tidak bisa menjamin itu. Ayo kita lakukan itu. Dalam pekerjaan, beberapa pekerjaan harus dilakukan dari rumah. Apakah Anda masih integritas untuk mengelola data? Apakah Anda masih profesional untuk menyerahkan report ketika Anda janji, oke, besok pagi jam 9. Tapi Anda bangunnya kurang 15 menit jam 9. Anda minta izin, boleh enggak 30 menit lagi saya kirim? Mari sama-sama kita atur, kita perbaiki hal-hal yang perlu kita perbaiki. Sebab Tuhan tidak pernah berhutang kepada anak-anaknya. Katakan, Tuhan tidak pernah berhutang kepada saya. Saya gak tahu apa yang sedang terjadi hari-hari dalam kehidupanmu, Army of God. Tapi ada sebuah cerita yang akan saya tutup, saya akan akhiri saat ini. Ada seorang pelari maraton dari Tanzania mengikuti sebuah kejuaraan Meksiko di tahun 1968. Pelari ini bernama John Stefan Akhwari. Ada sesuatu yang luar biasa dari cerita ini. Ketika perlombaan dilakukan, kemudian pertandingan selesai, setelah juara 1, juara 2, juara 3 diumumkan, maka stadion tempat perlombaan itu mulai kosong. 1 jam kemudian stadion itu mulai kelihatan sedikit orang. Tiba-tiba di 1 jam setelah pembacaan pemenang dari lomba lari tersebut, penonton melihat ada 1 pelari tersisa dan masuk dalam arena finish. Sambil kakinya yang tertati-tati seperti ini karena di kilometer 19 dia mengalami cedera. Tapi luar biasa, sampai kepada finish dia diberikan reward. Saat itu jarang kan, biasanya kan reward itu hanya diberikan kepada sang juara. Tapi dia juga mendapat reward. Karena ada sesuatu yang menginspirasi dari hidupnya hari itu. Ketika diwawancara, ditanya, John, kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu mau menyelesaikan finish ini dalam kondisi yang seperti ini? Lalu dia menjawab seperti ini, negara saya mengirim saya 5.000 mil jauhnya ke tempat ini. Bukan untuk memulai perlombaan. Tetapi negara saya mengirimkan saya 5.000 mil jauhnya untuk saya menyelesaikan perlombaan. Bagaimana dengan saya dan Anda hari ini? Tahukah ketika Alkitab mencatat teruna-terunamu akan dipenuhi oleh penglihatan-penglihatan. Saya dan Anda tidak dipanggil hanya untuk menyelesaikan visi Tuhan. Memulai visi Tuhan. Saya dan Anda tidak dipanggil hanya untuk jadi anak muda yang on fire di awal pertobatan. No. Saya dan Anda tidak cuma dipanggil dengan kondisi yang mengapi-apikan diri ketika kita ibadah bersama-sama. Tapi ketika kita seperti kondisi sekarang, dirumahkan, semua iman itu menciut. Yang biasanya Anda lompat-lompat katakan, I'm army of God. Apakah semangat yang sama hari ini ada di tempatmu? Apakah api yang sama hari ini masih Tuhan dapatkan di dalam kehidupanmu? Pemberian yang terbaik bahkan ketika Anda mengikuti streaming, apakah itu masih bisa Tuhan temukan di hatimu? Dan Tuhan tidak sampai di sana. Tuhan memanggil saya dan Anda untuk menyelesaikan visi Tuhan. Sebab surga mengirimkan saya dan Anda bukan untuk memulai. Tetapi surga mengirimkan kita semuanya, saya dan Anda. Lewat pencurahan Roh Kudus, kita dipanggil untuk menyelesaikan visi Tuhan. Menyelesaikan amanat agung. Di dalam nama Yesus Kristus, ketika
Ketika Anda mendengarkan semuanya saat ini, sampai Anda merenungkan apa saja yang Anda habiskan selama kurang lebih 3 bulan ini di rumah Anda masing-masing. Saya jemput praise and worship. Apakah hati yang terbaik masih dapat Tuhan temukan? Apakah ada perasaan di mana Anda merasa Tuhan gagal menyertai Anda? Ingat saudara, kalau Anda tidak mengerti perintah Tuhan hari ini, bukan berarti perintah Tuhan itu salah. Dan Tuhan tidak pernah memintai setiap anak-anaknya yang berseru kepadanya, yang memberi yang terbaik bagi Allahnya. Kita nggak tahu pandemi ini kapan selesai dan berakhir. Tetapi kita tahu satu, Tuhan mencurahkan kuasa-Nya untuk memampukan saya dan Anda menyelesaikan visi-visi yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Mari semuanya saya ajak untuk tutup mata. Mari kita renungkan firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu selesai. Roh Kudus, bekerjalah di setiap hati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Buat kami mengerti dan ajar kami. Engkau tidak pernah memiotangi kami satu sehasta pun, satu iota pun dalam kehidupan kami. Bahkan di Amsal, firman-Mu sendiri yang berkata bahwa barang siapa yang memberi kepada yang lemah, Engkau akan memiotangi Tuhan. Kalau hari-hari dalam keterbatasan kami, ada orang-orang tertentu yang memberikan waktunya untuk melayani-Mu Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang memberi keterbatasannya untuk melayani-Mu Tuhan. Teguhkan hati mereka bahwa apa yang mereka lakukan tidak sia-sia. Apa yang mereka lakukan bukan sesuatu yang tidak ada artinya. Tetapi Yesus tidak pernah memiotangi setiap umatnya yang mengasihinya. Kibratakarakatakarakana. Mari semua tutup mata, taruh tanganmu di dada. Izinkan setiap praise and worship penyanyi menaikkan satu lagu ini. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Yes God. Kau setia, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta kami, lebih dari waktu kami, lebih dari apapun yang kami miliki Tuhan. Jamah ya Roh Kudus. tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia dan mulia. Amin Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Yes Lord. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari nyanyikan sekali lagi dengan lembut. Buka hatimu, biarkan Roh Kudus kerjakan sesuatu. Bapa, Kau setia. Bapa,
kata karapa kata karabara-bara. Penuhi di dalam nama Yesus. Penuhi dalam nama Yesus. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau tunjukkan kasih setiamu. Yes, God. Kau tunjukkan kasih setia. Biarkan kami renungkan kebaikan-Mu. Biarkan itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Biarkan kuasa Roh Kudus menolong setiap kondisi hati kami saat ini, Tuhan. Kami tetap hidup dalam panggilan kami. Kami tetap pegang janji Tuhan. Masa depan kami penuh dengan harapan di dalam-Mu, Tuhan. Kau tunjukkan Kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari ambil waktu sebentar. Setiap pribadi lepas pribadi. Hadirat Tuhan tidak memisahkan kita satu sama lainnya. Kuasa yang bersama-sama dengan kita ketika kita berkumpul dalam satu ruang ibadah, kita boleh memuji menyembah Tuhan. Kuasa yang sama juga sedang ada di tempat kediaman-Mu saat ini. Lawatan Allah ada atas hidupmu. Saya tergerak melakukan ini dengan cepat. Saya percaya tak ada satupun yang bisa membatalkan kuasa Tuhan. Anda dengan cepat yang hari ini rindu dipenuhi oleh Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah di tempat kediamanmu masing-masing. Angkat tanganmu di tempat. Kibrata karapakata karapakata karapakataka. Firman Tuhan mengatakan, mintalah maka engkau akan diberikan, ketuklah maka pintu akan diberikan. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Kau yang bekerja dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hari ini kami berdoa, kami sepakat dari tempat ini. Apa yang akan kami lepaskan di tempat ini terlepas di surga. Apa yang kami ikat di tempat ini akan terikat di surga. Kami angkat setiap bahasa manusia saat ini. Biarkan lidah-lidah api itu tercurah atas setiap pintu-pintu rumah di mana Army of God sedang mengikuti streaming saat ini. Kami minta Engkau Allah yang menjamah, memenuhi hati yang haus dan lapar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, turunkan dan penuhi kuasa Roh Kudus-Mu atas setiap tangan-tangan yang terangkat. Kibrata karabakata karabas sekera papa papa sekera lalala sekera papa 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 ya lalala bakata karabakata karabas sekera papa papa. Terima dalam nama Yesus. Kibrata karabakata penuh dalam nama Yesus. Kibrata karabakata karabakata koyarabana sekera papa. Hindara lalala papa 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 papa. Sekera lalala papa 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 papa. Ya dara 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 dara. Sekera papa 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 papa. Yes, yes, yes. Dalam iman, aku melihat setiap tangan-tangan. Aku melihat lidah-lidah api yang baru turun atas setiap rumah-rumah yang ikuti streaming. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ya dara papa 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 papa. Hindara mana 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 bara 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 bara. Sekera papa 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 papa.
padanya. Dia memberkati pintu masuk keluar. Dimanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada. Engkau diluputkan dari segala macam wabah penyakit yang ada. Engkau diluputkan dari segala rancangan maut, bahkan kuasa kegelapan dijauhkan dari hidupmu. Hidupmu akan penuh dengan penyertaan Allah. Hidupmu akan dipenuhi oleh perlindungan Allah. Hidupmu akan dipenuhi oleh susu dan madu berlimpah. Dalam kondisi dan masa apapun yang kau akan jalani. Biarkan berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus dengan segala kuasa kebangkitannya dan penyertaan kuasa Roh Kudus yang memampukan saya dan Anda mengapi-apikan diri, menyelesaikan visi Tuhan dengan hati yang memberi terbaik bagi Allah senantiasa. Itu diberikan, dilimpahkan bagi setiap orang-orang yang mengasihi dan menanti-nantikannya. Pulanglah di setiap pekerjaanmu, kau menjadi dampak atas setiap studimu. Engkau akan melihat hari-hari akan terbuka setelah ini, dan di sana siapkan dirimu untuk menjadi berkat, garam dan terang dunia bagi orang-orang yang ada di sekelilingmu. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Set us apart, no longer us but Christ in us. No more ashamed, come and use us. Shake our world, we will run with you. Oh holy fire, light of your holy desire. Give us faith, so the world will see that Christ is in us, living in us, holy and true. Shake our world, we are for you. Come on. Set us apart, no longer us but Christ in us. No more ashamed, come and use us. Shake our world, we will run with you. Oh holy fire, light of your holy